selama ibadah di Gereja Baptis Kebayoran. Baik Bapak Ibu, kami sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Kita mengucap syukur pada tanggal 1 Januari 2023 ini kita bisa berkumpul kembali, berbakti bersama-sama. Mengucap syukur juga walaupun cuaca kurang baik-baik saja, tapi kita semua bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Perlu diketahui pagi hari ini juga nanti ada upacara perjamuan Tuhan. Dan kami mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan di buletin, itu ada beberapa yang terbalik ya, yang di ibadah pagi, ada beberapa yang tidak berurutan, nanti mohon diperhatikan. Saya akan bacakan tata tertib selama ibadah. Selama ibadah berlangsung, selalu mengenakan masker, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak berkerumun. Sekiranya perlu ke toilet, gunakan pintu keluar di sayap kiri dan sayap kanan, kemudian masuk kembali melalui pintu ruang utama kebaktian. Silakan unduh susunan acara buletin gereja melalui informasi di YouTube GBIK TV. Silakan men-silent atau mematikan HP Anda. Selama ibadah berlangsung, tetaplah berada di tempat duduk Anda, jangan keluar masuk ruangan ibadah atau berpindah tempat duduk. Pada saat persembahan dan persepuluhan, petugas akan mengedarkan kantong persembahan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, ikuti arahan petugas yang memandu jemaat keluar ruangan kebaktian melalui pintu masuk utama ruang kebaktian. Diharapkan jemaat segera meninggalkan gereja setelah ibadah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Ketertiban kita semua saat beribadah di gereja akan menekan resiko penularan COVID-19 di gereja dan menolong ibadah offline ini bisa tetap terlaksana di minggu-minggu selanjutnya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, sebelum kita mengambil saat teduh, kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan mensambut petugas pendeta dan petugas perjamuan Tuhan. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Saudara untuk kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersaat teduh bersama-sama.
Untuk menyambut kehadirat Tuhan, mari kita bacakan panggilan berbakti dan kami mohon Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh suatu kesempatan istimewa yang Tuhan sudah berikan bagi kita di hari ini. Hari pertama dari tahun 2023, kita boleh berkumpul bersama dan beribadah serta bersekutu. Seperti kata pemazmur dalam ayat yang baru saja kita bacakan, mari kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita angkat suara kita dengan lantang, seraya mengingat bahwa kita sedang menyembah dan memuja Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Allah Bapa kami puja, kita akan menyanyikan bait pertama bersama, bait kedua kaum pria, bait ketiga kaum wanita, dan bait 4 bersama-sama. Bersama-sama. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kami puja, Allah yang kekal mulai dari awal, sekarang hingga akhirnya. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas waktu, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah menciptakan dunia, namun Engkau juga mau turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, seperti yang kami baru rayakan kehadiran-Mu, kelahiran-Mu di dunia pada waktu yang lalu. Tapi sekarang kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang agung, Allah yang berkuasa atas jalannya masa, Kau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, menjadi pengalaman bagi kami. Kami bersyukur bahwa sepanjang tahun yang lalu, kami boleh merasakan bagaimana Engkau terus memelihara, memimpin kehidupan kami, melewati berbagai masa, suka dan duka. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Engkau, di tahun yang baru ini, kami pun boleh terus menikmati kebersamaan dan hadirat-Mu di dalam segala masa kehidupan kami, baik itu suka maupun duka. Terima kasih Bapa, Engkau ada bersama dengan kami pada saat ini ketika kami berbakti, ketika kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan dan kami serahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan 19. Kita akan membacakan silih berganti dan saya akan memulainya. Pembacaan Alkitab dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan 19. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadya, Zakaria, Natanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak dan sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yonatan
dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Zosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Amin. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah yang membacakan dan menyimaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Kusongsong Tahun Baru. Lagu ini memang biasanya hanya dinyanyikan satu kali dalam setahun, yaitu pada kebaktian awal tahun. Karena memang syairnya berisi sebuah doa agar sepanjang tahun kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi sebelum kita masuk di dalam doa syukur ucapan tahun baru yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Julianus, mari kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh mengaminkan kata-katanya. Karena ini adalah doa kita di tahun yang baru. Kusongsong tahun baru, ketiga baitnya bersama-sama. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahunku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, ku girang menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih-Nya, tenang serta Tuhan. Tahun untuk bersaksi tentang kasih Bapa, berlatih melayani kelakun di surga. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahunku dipimpin Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama, mengucap syukur bahwa Tuhan membawa kita masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa sumber dari segala karunia, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari yang pertama tahun 2023 ini. Kami ingin mengucap syukur atas pimpinan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang tahun 2022 yang lalu. Ada banyak pengalaman yang kami alami, baik suka maupun duka. Tapi Tuhan
Di tengah-tengah segala pengalaman ini kami merasakan dan mengalami Engkau selalu menyertai dan ada bersama-sama dengan kami. Seringkali kami merasa bahwa hanya tapak kaki kami yang kami lihat, tapi sesungguhnya itu adalah tapak Tuhan yang menggendong kami ketika kami ada di dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan. Tapi juga kami datang kepadamu Bapa, bahwa ada banyak berkat yang boleh kami alami dalam tahun 2022 yang lalu. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami penghiburan ketika kami ada di dalam persoalan-persoalan kami yang berat. Tapi juga Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Bahkan kami mengucap syukur Engkau memberkati gereja kami. Bahwa walaupun ada begitu suasana keadaan yang cukup berat oleh sebab pandemi, tapi sampai sekarang kami bisa merasakan Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan kami. Kami bisa sungguh-sungguh merasakan Tuhan ketika kami diombang-ambingkan oleh gelombang, Engkau berjalan di dalam gelombang itu untuk memegang kami, menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami datang kepadamu Bapa. Kami ingin mengakui segala kelemahan-kelemahan kami, bahkan pelanggaran yang terjadi dalam hidup kami. Ampunilah kami Bapa, tolonglah kami Tuhan, sadarkanlah kami akan segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya dalam tahun yang baru ini kami akan lebih setia kepadamu, lebih taat kepada firman-Mu. Bapa, kami juga datang mohon pengampunan jikalau tahun-tahun yang lalu kami kurang setia kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan pada tahun yang baru ini Tuhan memberi kami semangat untuk tetap lebih setia lagi, baik dalam ketaatan kami, baik setia dalam pelayanan kami, setia dalam komitmen kami kepadamu, supaya sepanjang tahun 2023 ini kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengarungi tahun yang baru ini. Kami mengundang Engkau Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk ada di dalam perahu keluarga kami. Kami mengundang Engkau ya Tuhan ada di dalam perahu pekerjaan kami, karir kami, pendidikan dan studi anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah kami supaya sepanjang tahun 2023 ini Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari orang-orang jahat, dari sakit penyakit, bahkan dari virus Tuhan. Supaya sepanjang tahun 2023 ini kami boleh menggunakan segala potensi yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menggunakan segala kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kami, supaya kami boleh berkarya untuk kemuliaan Tuhan, juga bagi keluarga dan gereja kami. Bapa yang baik, kami juga datang kepadamu pada tahun yang baru ini, tahun 2023, ketika kami mendengar bahwa tahun ini merupakan tahun politik, di mana ada 24 partai yang akan ikut serta dalam pemilihan umum serentak. Mungkin ada suasana yang kami khawatirkan akan memanas, tapi Tuhan kami berdoa dan mohon kepadamu, lindungilah negeri kami Tuhan. Pimpinlah kami sebagai
satu bangsa yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang ini tetap mengutamakan kesatuan negeri ini. Bila kami mempersiapkan diri kami masing-masing untuk masuk ke dalam pemilihan umum serentak yang akan diadakan tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa pada tahun yang baru ini, kami mendoakan Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, dan juga para pemimpin negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka dipimpin oleh Tuhan, diberi kuasa hikmat dari Tuhan, supaya mereka dapat memimpin negeri kami dengan sebaik-baiknya, supaya negeri kami menjadi satu negeri yang damai. Kami ingat Tuhan dan kami berdoa pada tahun yang baru ini, tolonglah supaya semua usaha pengabaran Injil di negeri kami, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja, oleh lembaga-lembaga para gereja, bahkan oleh kami secara pribadi masing-masing, supaya kami tetap setia untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya bahwa hanya di dalam Kristus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Berkati gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini Tuhan, dalam melaksanakan amanat agungmu, bagi yang kami lakukan di tengah-tengah jemaatmu di sini, maupun melalui cabang-cabang dan pos-pos PI yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, baik bahkan sampai ke Halmahera. Kami doakan semua hamba-hamba Tuhan yang ada melayani di tiap-tiap tempat pengabaran Injil ini. Tolong mereka Tuhan, lindungi mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya dalam tahun 2023 ini Tuhan, ada pertumbuhan yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan pada hari pertama tahun 2023 ini, hamba-Mu juga mendoakan semua yang hadir dalam ibadah ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun yang beribadah di rumah atau dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan biarlah kiranya ada damai sejahtera dari Allah yang senantiasa menyertai mereka. Ampuni kiranya segala kelemahan kami ya Bapa, dan inilah doa syafaat dan pengucapan syukur kami pada hari pertama tahun 2023 ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam firman Tuhan itu, Allah berjanji selalu ada berkat yang baru disetiapkan bagi kita untuk setiap hari. Jadi ketika kita melangkah ke tahun 2023, mungkin ada kekhawatiran, bisnis, ekonomi mungkin tidak lebih baik atau mungkin memburuk, masalah keluarga mungkin ada, konflik dengan orang lain di tempat pekerjaan atau di lingkungan mungkin ada, bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tetapi ketika kita percaya janji Tuhan, setiap hari Tuhan berikan kekuatan bagi kita untuk melangkah bersama dengan Dia. Lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Masih Tetap Janji Tuhan. Di dalam lagu ini ada dua contoh yang diberikan kepada kita, hal yang sepertinya mustahil, tetapi dengan janji Tuhan semuanya terlaksana. Ketika Abraham dijanjikan keturunan, dan ketika umat Israel dibawa keluar dari perbudakan. Semua hal yang sepertinya mustahil, tetapi ketika Tuhan berjanji, Dia tidak pernah gagal dan lalai menepati janjinya. Jadi mari kita menyanyikan dengan penuh keyakinan,
masih tetap janji Tuhan. Bait pertama, keempat bersama-sama, bait kedua nanti wanita, dan bait yang ketiga pria, kornya kita nyanyikan bersama-sama. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap teguh. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Kaum wanita, bersama-sama. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Pria, walau di bawah Firaun, umatnya tertindih, namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Bersama-sama. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Bait 4 bersama-sama berdiri kita. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Amin. Panggilan memberi dari Meleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, pada di tengah-tengah peribadatan ini Tuhan kami menghadap-Mu kembali. Kami mengucap syukur karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Engkau sudah melindungi kami di tahun-tahun 2022 dan di tahun 2023 ini kami menghadap-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk memberi, untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan, kami ingat bahwa gereja kami punya anggaran yang cukup besar bagi manusia. Namun Tuhan, Engkau lebih kaya dari segalanya.
dan Engkau sudah mengajarkan kami untuk memberikan persepuluhan ini Tuhan. Biarlah pada kesempatan sekarang ini Tuhan, kami akan mengaplikasikannya untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan, dan biarlah uang persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh gereja kami, oleh petugas-petugas yang ada. Biarlah semua akan tercukupkan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja kami semua akan terlaksana, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan perpuluhan kami ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menyerahkan persembahan kita. Duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pandrimo dengan judul Bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran firman Tuhan. Untuk mengiringi firman Tuhan ini, pujian istimewa lebih dalam lagi oleh Ibu Fani. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you, Lord, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. With all my heart
Oh, my strength and love to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah yang pagi ini di awal tahun baru, tahun 2023, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi ini perkenankan saya boleh menyampaikan ucapan selamat Natal meskipun sudah bukan tahun 2022, karena tahun 2022 khususnya minggu lalu saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian karena ada pelayanan di gereja lain. Atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2022. Sekali lagi saya sampaikan, atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022. Diterima ya, diterima. Dan pagi ini perkenankan juga saya mengucapkan selamat tahun baru 2023, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena Pendeta Radik harus mengambil cuti yang sekarang ada di Balikpapan, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga visi misi gereja. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankan saya menyampaikan visi, misi, mutu, fokus pelayanan, dan goal GPIK di tahun 2023. Dan saat ini visinya tetap sama, menjadi gereja yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, mempertinggi kehidupan rohani, dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
melalui kegiatan-kegiatan kerohanian ataupun sosial. Dan ini menjadi visi gereja kita tahun 2023. Sedangkan misinya membina dan membimbing anggota gereja sehingga mampu melayani pekerjaan Tuhan dan sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Karena memang firman Tuhan meminta kepada setiap kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Yang kedua, membina dan membimbing anggota gereja dalam rangka meningkatkan rasa kesatuan dan semangat kekeluargaan antar umat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan atau kursus-kursus yang bersifat rohani maupun bersifat umum. Sedangkan moto gereja kita yaitu gerejaku, ladang pelayananku, dan masa depanku. Dan fokus pelayanan tahun 2023 yang menjadi tema besar gereja kita di tahun 2023 adalah bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Jadi pagi ini, di tahun baru ini, di ibadah perdana ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi fokus pelayanan kita di tahun 2023. Sedangkan goal sasaran atau target tahun 2023 ini, yang pertama membaptiskan 100 orang. Ini induk, cabang, BPW dan TPW yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan di Maluku Utara. Membuka 2 tempat pelayanan baru, dan ini menjadi fokus kita sejak tahun yang lalu, yaitu membuka 2 tempat pelayanan baru, meskipun dalam prosesnya ketika kita survei, ketika kita harus berdialog, masih ada sesuatu hal yang saat ini terjadi, tetapi kita tetap berdoa, kiranya Tuhan memberkati, dan juga mendewasakan gereja melalui proses 1 cabang menjadi mandiri, di mana di tahun 2023 nanti di bulan Juni tanggal 28 kalau tidak salah kita akan memandirikan 1 gereja cabang yang ada di Sibulga karena memang sudah cukup secara kualitas dan kuantitas. 1 BPW menjadi cabang dan harapannya itu tetap ada. Tahun lalu kita sudah meningkatkan status dari TPW langsung ke cabang, yaitu cabang Eklesia Pelita yang ada di Halmahera Utara. 1 TPW menjadi BPW dan juga mengaktifkan kembali 16 KPW yang ada serta membuka 2 KPW baru. Dan ini terus menjadi pergumulan kita semuanya karena memang membuka KPW bukan perkara yang mudah karena kesibukan yang ada. Dan saat ini juga ada berdiri dan bertumbuhnya pelayanan sosial. Ada kemasyarakatan atau sarana penjangkauan klinik kesehatan, ada klinik bantuan hukum, ada klinik psikologi, klinik pendidikan formal dan atau non-formal, serta terciptanya sinergi antar organisasi gereja, di mana kita ada 4 organisasi, yaitu Sekolah Minggu, PBI, WBI, dan KMBI, serta panitia gereja yang ada panitia peralatan, dokumentasi, ada panitia BI, panitia yang lain, termasuk panitia konsumsi, saudara. Dan yang terakhir adanya tenaga full timer, gereja yang terampil dan berdaya guna, yaitu adanya gembala sidang, asisten gembala sidang, kepala kantor, dan staf kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, yang sekarang sudah ada kepala kantor. Puji Tuhan, Diakon Raymond siap melayani kita menjadi kepala kantor. Dan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan saya sampaikan yang menjadi fokus pelayanan kita di tahun 2023 ini, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran firman Tuhan. Adapun tema secara khusus di bulan Januari ini, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Adapun tema-tema bulanan selama 1 tahun ini, sudah kita siapkan untuk jemaat, untuk setiap kita. Yang pertama Januari, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Februari,
kasih-Mu sebagai tanda hidup baru, Maret mengenal Allah melalui firman-Nya, April darah Kristus sebagai peneguhan perjanjian baru, Mei menghargai firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, Juni melakukan perintah Tuhan dengan setia, Juli gereja yang kuat adalah sehat dalam pengajaran firman Allah, dan juga Agustus pahlawan dan pembebas sejati, September gerejaku rumah segala bangsa. Ini merupakan tema untuk ulang tahun gereja yang ke-60. Oktober berharap penuh kepada Allah. November hidup untuk menyatakan kemuliaan Allah. Desember damai Natal di hatiku. Dan subtema mingguan semuanya sudah ada. Sehingga kita sudah mempersiapkan untuk tahun 2023. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, pagi ini kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merefleksikan firman Tuhan, sehingga ketika masuk tahun baru 1 Januari 2023 ini, kami siap untuk menapaki setiap langkah yang ada, kami siap untuk berjalan, kami siap untuk berlari hanya untuk kemuliaan Allah. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, gereja di tempat ini, serta cabang BPW dan TPW, serta pergumulan setiap jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Bapak, kalau di awal tahun ini kami bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk datang kepada Engkau, kiranya ini menjadi awal yang baik di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, setiap tahun baru kita selalu dikejutkan dengan satu peristiwa-peristiwa, baik itu yang sudah terjadi ataupun ramalan-ramalan orang-orang yang merasa takut dan khawatir ketika memasuki tahun yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, mari kita merefleksi diri. Apa yang pernah terjadi sejak tahun 2020, 2021, sampai tahun 2022. Awal tahun 2020, di bulan Maret kita dikejutkan dengan datangnya COVID-19. Awal tahun 2021, kita dikejutkan dengan banjir yang melanda kota Jakarta. Poncol, Bangka, Ciledug, bahkan di tempat-tempat jemaat kita ada yang kebanjiran, ada jemaat yang harus ke atap, ada jemaat yang harus pindah rumah untuk menyelamatkan diri. Dan tentunya saudara, tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 ini banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Bahkan bukan hanya saat itu terjadi, dampak antara COVID itu begitu besar, dampak antara kejutan itu begitu nyata, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang telah kehilangan orang-orang yang dicintai, oleh karena mereka meninggal karena COVID. Banyak orang yang telah menjadi linglung oleh karena tiba-tiba dengan sekejap penghasilan mereka merosot. Hal-hal yang demikian ini saudara, membuat anak-anak Tuhan pun mengalami kekacauan di dalam berpikir. Kekacauan di dalam menapaki tahun 2023. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semuanya. Di tahun 2022 ini sudah berakhir. Januari sampai Desember 2022 sudah berakhir. Tetapi trauma, dampak yang diakibatkan oleh berbagai hal masih terjadi saudara. Ada kepedihan, ada trauma, ada kegalauan, ada sesuatu yang masih membekas dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan di tahun 2022 bisa saja antara kehidupan keluarga kita pun terjadi percekcokan, terjadi kesalahpahaman, terjadi sesuatu yang membuat kita tidak memiliki damai. Ketika kita merayakan Natal, terlebih sekarang ini ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Sehingga ketika mereka masih mengalami kepedihan, trauma, ada sesuatu yang membekas,
Sehingga ada orang-orang tertentu, saudara, ketika memasuki tahun 2023 ini, tahun yang baru ini, di mana pemimpin pujian tadi berdoa dalam pujian, ketika menyongsong tahun baru, ada harapan yang kita sampaikan kepada Allah, ada pertumbuhan, ada banyak berkat, tetapi banyak orang pun menghilangkan pujian itu. Mereka melupakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena apa? Ganasnya COVID dan dampak COVID itu, saudara. Sehingga mereka memasuki tahun yang baru ini penuh dengan pesimis. Mereka takut bahwa tahun 2023 mungkin lebih berat dibandingkan tahun 2022. Mereka berpikir, kalau 2022 yang begitu berat, saya kehilangan apapun, bahkan tahun 2023 apa yang akan terjadi? Banyak ramalan terjadi. Tahun 2023 akan terjadi resesi, perekonomian akan anjlok, kehidupan orang-orang akan mengalami kesulitan. Bahkan bukan hanya kita secara pribadi, ada banyak gereja yang mengalami pesimis, sehingga ketika menganggarkan setiap hal, mereka berpikir apakah tahun 2023 gereja dapat menjalankan program yang dirancangnya. Pesimis ini terjadi, secara manusia itu betul. Tetapi, sebagai anak Tuhan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana posisi kita ketika masuki tahun 2023 sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sementara di tahun 2023 kita belum tahu apa yang terjadi. Ada orang yang merancang tahun 2023, saya akan menikah, tetapi juga belum itu terjadi. Saya merancang atau berpikiran tahun 2023, saya akan membangun rumah, tetapi ketika pandemi terjadi, itu bisa saja tidak terjadi. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Ketika tahun 2022 kita merancang segala sesuatu, termasuk gereja, ternyata dampak pandemi yang begitu luas dan melebar, membuat gereja mengalami dingin, mengalami suam-suam kuku, mengalami satu keloyoan. Tetapi ketika memasuki 2023, apakah keloyoan itu akan tetap terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh pesimis. Tetapi kita harus optimis berdasarkan iman kita. Tetapi kita harus menggunakan akal budi kita juga, saudara. Bukan berarti kita beriman, tetapi akal budi yang Allah berikan kita tidak fungsikan dengan baik. Atau sebaliknya, kita hanya menggunakan akal budi pikiran kita, tetapi mengesampingkan iman. Tidak. Ketika kita berbicara optimis, kita menggunakan akal budi kita, menggunakan iman kita, bahkan melihat masa lalu yang pernah terjadi, yang mungkin menimpa kehidupan saya dan saudara, yang mungkin terjadi di gereja ini, harus dengan cara dan sudut pandang yang berbeda dan penuh dengan hal-hal yang positif. Sebab firman Tuhan katakan, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, pikirkanlah yang baik, bukan yang buruk. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang pagi ini akan saya sampaikan untuk kita? Selain kita memikirkan hal dengan optimisme, mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 17 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di mana Yosafat ketika ia memimpin satu pemerintahannya, melanjutkan kepemimpinan ayahnya, maka yang dilakukan dia ketika memasuki pemerintahan yang baru, atau mungkin awal tahun baru ia memerintah, ia mencari Allah, selain ia memperkuat diri ia. Di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 dan 2, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Yosafat tahu untuk memimpin satu pemerintahan bukan perkara yang mudah.
tetapi ia meyakini dengan menggunakan akal budi pengertiannya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, dia memperkuat diri dengan memperkuat fisik militernya. Tetapi dia bukan hanya memperkuat diri, ia pun juga di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, ia melainkan mencari Allah ayahnya. Dan mulai ayat 3 saya katakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Selain ia memperkuat diri secara militer, saudara, Yosafat pun mencari Allah, Allah yang benar, dan juga melakukan segala perintahnya, serta dengan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada Yosafat. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ini kunci Yosafat. Yosafat tahu ada kegagalan-kegagalan pemimpin sebelumnya. Tetapi ia ketika melihat ada kegagalan, ia tidak pernah mau melihat kegagalan itu dengan sudut pandang yang negatif. Tetapi ia menggunakan sudut pandang yang positif untuk memperkuat diri, mencari Allah dan melakukan perintah Allah, dan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan ini terjadi. Dan ini dilakukan oleh Yosafat karena ia mengikuti jejak Daud dan bapa leluhurnya. Sesuai yang tercatat di dalam ayat yang ketiga ini. Kalau gereja ini ingin bertumbuh dan berkembang, saudara, marilah kita seperti Yosafat. Selain kita memperkuat diri supaya gereja ini saling bersatu, mencari Allah dan melakukan perintah Allah, dan dengan tabah hati hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada gereja ini, serta mengikuti pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, di mana ia dengan begitu antusias, dengan begitu bekerja keras membangun gereja ini untuk dapat bertumbuh sampai sekarang ini. Dampaknya apa, saudara? Ketika Yosafat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dampaknya apa? Di dalam firman Tuhan, ayat yang ketiga dan juga ayat yang kelima, dikatakan kepada kita semuanya, yaitu Tuhan menyertai Yosafat. Tuhan menyertai Yosafat dan juga mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Tuhan menyertai Yosafat dan mengokohkan kerajaan yang dipimpin dia dengan penuh luar biasa. Maka dari itu, saudara, apa yang menjadi pelajaran oleh yang dilakukan oleh Yosafat harus menjadi pelajaran untuk saya dan saudara. Maka dari itu, pengajaran firman Allah, pengajaran kebenaran firman Tuhan harus kita kembali tegakkan di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara, di dalam kehidupan saudara dan keluarga, bahkan di dalam kehidupan bergereja. Ingat, kecerdasan itu perlu, kepandian itu perlu, intelektual itu perlu. Tetapi jikalau itu mengalahkan firman Tuhan, atau dengan kata lain, jikalau firman Tuhan tidak lebih utama dari kepandian, intelektualitasnya, maka akan terjadi kemerosotan dan kelemahan itu di dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan gereja ini. Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mengapa sekarang perenungannya? Mengapa kita harus ketika ingin bertumbuh di dalam Tuhan harus menggunakan pengajaran firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalender gereja kita tahun 2023 memang belum ada, saudara. Tetapi diharapkan untuk setiap kita yang nanti kalaupun ketika menerima kalender itu, harapannya
setiap harinya kita membaca ayat-ayat firman Allah sepanjang 1 tahun 2023. Mulai hari pertama ini, Januari sampai Desember, tanggal 31 Desember 2023. Secara desain memang itu sudah ada. Per hari kita membaca, karena memang fokus kita adalah supaya di dalam kehidupan saya dan saudara setiap harinya membaca firman Tuhan. Mungkin 2 tahun belakangan ini ada yang sudah membaca firman Allah setiap hari. Karena memang itu sudah dilakukan oleh beberapa orang di bawah komando Pendeta Yulianus Tarapa. Tetapi harapannya bukan hanya beberapa orang, tetapi kita semuanya fokus kepada firman Allah. Sebab poin yang ingin saya sampaikan kepada saya dan saudara, yang pertama adalah ketika pengajaran firman Tuhan itu dilakukan dengan kuat, akan membentuk karakter Kristen yang kuat pula. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Luar biasa, saudara. Yosafat begitu tahu dan begitu sadar bahwa firman Allah ini penting. Firman Allah adalah landasan pengajaran yang benar. Dan jikalau setiap pribadi, keluarga, dan gereja, bahkan rakyatnya, terus menggunakan firman Tuhan sebagai landasan hidupnya, maka akan mengalami kemajuan. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar dipilih oleh Yosafat, saudara. Di mana juga ia pun mempekerjakan pengajar-pengajar yang dari suku Lewi supaya ia tetap melakukan visi Tuhan di dalam mencerdaskan rakyatnya. Sebagaimana dengan gereja ini. Kalau gereja ini ingin diberkati Tuhan, ingin bertumbuh dan terus hidup sesuai dengan firman Allah, maka firman Tuhan harus menjadi dasar dan landasan untuk setiap kita, sehingga kita pun juga memiliki karakter yang kuat dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan salah satu tugas gereja adalah pengajaran firman Tuhan. Bukan semaraknya musik yang digunakan, bukan tarian-tarian yang begitu mewahnya, bukan sesuatu yang membuat kayaknya ini adalah show, bukan. Tetapi tugas gereja yang benar adalah pengajaran firman Tuhan. Ingat, anak-anak muda biasanya di gereja baptis bikin ngantuk. Cari gereja yang musiknya full, betul? Betul, saudara? Memang betul juga, awal saya di gereja baptis pun demikian, saudara. Tetapi ketika setiap pujian, setiap pengajaran, setiap hal yang dilakukan, begitu kita nikmati, maka masuk dalam relung hati saya. Firman Tuhan ternyata segala-galanya. Bahkan ketika gereja melakukan tugas pengajaran yaitu dengan firman Tuhan, maka akan menjadikan setiap umat Tuhan mengalami satu kehidupan dekat dengan sesama dan juga dekat dengan Allah. Jikalau diajarkan dengan benar dan jemaat rindu belajar firman Tuhan, ada sesuatu yang baru. Bahkan di tahun 2023 sekalipun orang meramalkan tahun yang berat, tahun yang susah, jikalau firman Tuhan menjadi landasan hidup saya dan saudara, kita akan kuat sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus menekankan gereja untuk mengajarkan firman Allah itu dengan benar? Supaya kehidupan kita bertumbuh. Yang kedua, karena wibawa Allah terpancar dari setiap anak Tuhan yang hidup benar melakukan firman Tuhan.
ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lawan-lawan musuh-musuh Yosafat tidak berani menyerang Yosafat, tidak berani menyerang Israel atau Yehuda, bukan karena kekuatan militernya. Tetapi ketika musuh-musuh itu melihat begitu hebatnya Yosafat dan juga begitu hebatnya bangsa yang dipimpinnya, itu oleh karena mereka menyadari bahwa yang disembah Yosafat itu Allah yang Maha Kuasa. Allahnya bangsa Israel, Allahnya orang-orang Yehuda adalah Allah yang begitu mengasihi umatnya. Meskipun Yosafat memiliki tentara, memiliki militer, memiliki kubu-kubu yang kuat, tetapi musuh-musuhnya bukan melihatnya karena itu, saudara. Karena ia melihat bahwa Allahnya Yosafat adalah Allah yang tidak bisa dilawan oleh para musuhnya. Jadi pertimbangan saya dan saudara, jikalau kita hidup dekat dengan Allah, kita mengandalkan firman Allah untuk mengisi relung hati kita dan kehidupan kita, maka kita akan dapat bergaul dengan Allah. Dan ketika kita dapat bergaul dengan Allah, tidak lain kecuali melalui firman-Nya. Dan ketika kita bergaul dengan Allah melalui firman-Nya, saya yakin ada perlindungan daripada Tuhan. Ini yang harus kita imani, saudara. Ada perlindungan. Dampak COVID begitu besar, tetapi tidak membuat orang-orang Kristen atau jemaat GBK mengalami stres, sehingga sampai hidup di jalan-jalan, di pasar-pasar, makan kemenyan dan kembang, tidak saya temukan. Betul? Tidak ditemukan, karena ada perlindungan. Memang hidup berat, tetapi Tuhan memberkati dan menyertainya. Dan yang terakhir, saudara, di dalam firman Tuhan yang terakhir, mengapa firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan gereja, keluarga, dan saya dan saudara? Karena gerakan apapun, termasuk gerakan rohani, tanpa didasari dengan Kristus dan firman-Nya, tidak akan menjadi kuat. Mari kita membuka Efesus 2. Efesus 2, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membuka firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Silakan duduk kembali. Luar biasa, saudara. Yosafat memulai pergerakan rohani untuk mengubah kehidupan umatnya dengan pengajaran firman Allah. Dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20 pun juga dikatakan untuk melakukan perubahan rohani harus juga berdasarkan para nabi dan juga para rasul. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika gereja dalam membangun rohani jemaat itu berdasarkan Kristus sebagai kepala gereja, sebagai batu penjuru, maka saya percaya Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, juga BPW, TPW dan cabang-cabangnya akan menjadi gereja yang kuat dan juga menjadi saksi Kristus. Sebagaimana visi gereja yang saya sampaikan tadi, menjadi gereja yang dapat menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus, membuka pelayanan-pelayanan yang baru.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan jadilah anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara boleh merenungkan firman Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Silakan Bapak, Ibu, Saudara boleh tunduk kepala dan berdoa, dan biarkan musik mengalun mengiringi kita untuk meresponi firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran firman Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini tunduk kepala. Dan jikalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara di tahun yang baru ini ada pergumulan yang berat, ingin didoakan, kami siap untuk melayani dan mendoakan saudara. Kalau di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sudah lama mendengar tentang Kristus dan sudah beribadah di tempat ini tetapi malu untuk menggabungkan diri, untuk mengakui bahwa aku perlu Engkau Yesus, pagi ini di awal tahun yang baik ini, sampaikan itu kepada Tuhan dan saudara boleh maju ke depan. Kami akan melayani saudara. Kalau di antara saudara yang saat ini pun percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi dasar kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, dan siap dibaptiskan, siap untuk menggabungkan diri di tempat ini, datanglah. Majulah ke depan atau isi Google Form yang ada. Kami akan siap melayani saudara. Sekarang berdoalah secara pribadi. Berjanjilah kepada Tuhan bahwa di tahun yang baru ini kami akan meninggalkan masa lalu yang kelam, meninggalkan ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, dan berjanji untuk setia kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan sementara bapak-bapak tetap berdoa, kaum wanita bersama pemimpin pujian akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dari bait yang pertama. Bait yang kedua dinyanyikan oleh kaum pria atau kaum bapak-bapak, sementara kaum wanita atau ibu-ibu boleh berdoa secara pribadi. Bersama-sama kita nyanyikan bait yang ketiga dan juga bait yang keempat. Bersabdalah padaku secara yang jelas.
Bait yang keempat. Ya Yesus, kau berjanji mengikutku semua, di mana kau bertata, mereka kan serta. Dan Yesusku berjanji setia selalu, karuniai aku iman kepadamu. Ya Tuhan, kami berjanji di tahun yang baru ini untuk kami setia kepada Engkau. Kami meninggalkan hal-hal yang mungkin membuat kami tidak setia. Kami ingin meninggalkan perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi kami ingin menjadi tubuh Kristus yang utuh, yang saling melengkapi, yang saling menjadikan kuat, yang saling berjalan bersama untuk melakukan misi Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapa, kiranya hidup kami, keluarga kami, gereja kami tetap berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami pun mengalami pertumbuhan yang baik. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, dipersilakan boleh berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita, juga upacara agung gereja perjamuan Tuhan yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Bapa yang di surga, saat ini kami sudah melakukan tanggung jawab kami untuk kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah melakukan perintah Tuhan secara langsung yang Tuhan berikan kepada para murid, yaitu untuk melakukan perjamuan Tuhan, supaya kami terus mengingat akan karya penebusan dan keselamatan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kalau karya penebusan itu boleh Tuhan lakukan dan sudah kami terima secara nyata, sehingga Tuhan menyelamatkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan, dan Tuhan memberikan tugas mulia kepada kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Rohul Kudus. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Allah, dan banyak jiwa diselamatkan atas hukuman yang Allah berikan. Oleh karena itu, biarkan gereja ini, pribadi lepas pribadi, menjadi saksi Kristus, sebagaimana yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi ini, di awal tahun 2023 ini, hamba-Mu berdoa kepada Engkau, memohon berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setiap waktu
bersyukur padamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan untuk warta gereja dimohon untuk disampaikan oleh pemimpin ibadah. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, mohon bersabar sebentar. Sebelum bersaat teduh dan meninggalkan gereja ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman dan warta gereja. Tapi sebelumnya, apabila pada pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ikut ibadah di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, kami mohon untuk berdiri. Mungkin ada tamu di sayap kiri, sayap kanan. Baik, semua adalah jemaat yang sudah lama hadir di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa ibadah perjamuan Tuhan tadi, upacara perjamuan Tuhan tadi juga diikuti secara online oleh jemaat kita atau saudara kita yang ada di cabang Alpha Omega Halmahera, ya. Jadi mereka mengikuti upacara perjamuan ini. Tema Januari diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dari Yeremia 17 ayat 7. Tema minggu ini bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran firman Tuhan dari 2 Taware 17 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan nanti sore pada pukul 17 WIB, khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo. Pendeta Radik Rianto cuti dari tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2023, menengok cucunya di Balikpapan. Untuk ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023, ibadah pagi, khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Radik Rianto, kemudian ibadah sore pukul 17, khotbah disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo. Ucapan terima kasih pada keluarga Sinaemoniung yang telah mempersembahkan bunga yang cantik untuk menghias gereja pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menghias gereja di minggu-minggu berikutnya, bisa menghubungi panitia dekorasi, dan panitia dekorasi mengucap syukur kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan bunga di minggu-minggu di tahun lalu. Pengumuman dari wanita baptis untuk minggu ini, kegiatan wanita baptis ditiadakan. Kemudian untuk pria baptis, mengundang para pria dan bapak untuk hadir di persekutuan pria baptis pada hari Selasa pukul 19 sampai dengan 21, tanggal 3 Januari 2023. Tema semangat melayani Tuhan di tahun yang baru, dari Roma 12 ayat 11, pembicara Bapak Oktavianus Suharno dan MC Bapak Dr. Wardana. Kemudian untuk ibadah doa dengan tema Kurindu Firman-Mu, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Pada hari Rabu 4 Januari secara full onsite di GBIK, pembicara Bapak Andreas Wangsa Wijaya. Kemudian di Sabtu 7 Januari 2023 pukul 5.30 pagi, pembicara Bapak Lincoln Simanjuntak. Ibadah anak untuk pada pagi hari ini ditiadakan dan akan kembali ada pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Ibadah anak ini diikuti oleh usia asuhan sampai dengan pratama. Dari sekolah minggu, pada Minggu 8 Januari 2023 akan diadakan rapat ketua bagian sekolah minggu pukul 11 sampai dengan 12.45 setelah ibadah pagi di aula. Persiapan mengajar pelajaran 1 sampai dengan 3 triwulan 1 tahun 2023 akan dilakukan perbagian kelas dan mohon agar dapat mempersiapkan masing-masing. Demikian warta dan pengumuman dari gereja. Mari kita bersatu bersama-sama
untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2023, Tuhan Yesus memberkati.